Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Komedian ternama Alfian Syah Bustami alias Komeng melayangkan protes kepada Ketua DPD RI Sultan Najamuddin lantaran penempatan komitenya tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi saya masuk ke komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana? Nah itu. Terima kasih pimpinan. Kami hanya menawarkan saja. Saya mengerti, sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Pak Komeng. Kalau teman-teman bertiga atau berempat setuju, ya sudah berembuk, kami jadikan keputusan yang tidak terpisahkan dari sekarang. Kalau memang mau dipindah. Jihan Pairanya nggak ada Pak. Nggak apa-apa, ya bertiga juga cukup. Dirawat karena rebutan saya semalam, jadi dia berantem. Jadi tinggal berdua ini Pak. Komite 2 juga ada budaya Pak Komeng. Komite 2 juga bisa budaya itu. Iya, bisa budaya. Budaya. Udah belajar aja, belajar katanya. Ya belajar aja Pak. Kata Ibu Ketua Putri, ya. katanya belajar. Kita belajar kok. Budaya di rumah Ibu ya Bu ya. Biasa itu Pak kira. Iya, kan sebenarnya permasalahannya begini, itu soal rame-merame ya. Jadi waktu itu kan saya hasil dari rembukan Dapil Jabar. Saya itu di komite 2 tentang pertanian, itulah dan sebagainya dan sebagainya. DPR telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan jatah jabatan rumah anggota atau rumah dinas kepada anggota DPR baru. Hal ini mengingat bangunan rumah dinas yang sudah tua dan kerap mengalami kebocoran. Usai melakukan rapat pimpinan Badan Musyawarah di DPR bersama 8 fraksi partai politik yang ada di DPR, Ketua DPR Puan Maharani menetapkan komisi pada periode 2024-2029 sebanyak 13 komisi. Puan mengatakan penambahan 2 komisi ini yakni untuk mengakomodir jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran. Puan menyebut untuk Komisi 1 hingga 11, yakni masih menangani mitra kerja yang sama pada periode yang lalu, dan untuk Komisi 12 hingga 13 akan menyesuaikan setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan jumlah kementeriannya. Selain penambahan 2 komisi DPR, juga membentuk Badan Aspirasi Masyarakat yang nantinya akan menampung para aspirasi masyarakat. Nantinya, alat kelengkapan Dewan yang sudah dibentuk akan disahkan di rapat paripurna Selasa besok. Selain itu, para pimpinan komisi juga akan mengumumkan pimpinan komisinya. Nanti setelah kita mengumumkan siapa mitranya, kemudian pimpinannya akan kita umumkan. Dan besok ada paripurna, pasti cepat atau lambat setiap pimpinan fraksi akan mengumumkan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan dari setiap komisinya. Jadi itu hak dari setiap fraksi untuk mengumumkan, jadi bukan pimpinan DPR yang akan mengumumkan. Dari Jakarta, Dewa, Ade Chandra, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. DPR RI menggelar rapat paripurna untuk menetapkan alat kelengkapan Dewan pada 15 Oktober 2024. Rapat ini menentukan komposisi komisi dan badan di DPR RI untuk periode 2024-2029. Seperti yang tadi sudah kita lihat bersama, ada 2-3 lokasi perumahan anggota DPR yang sudah dikosongkan dan kondisinya rata-rata semacam itu. Memang kalau dibuat klasifikasi, ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya. DPR RI menyetujui penambahan jumlah komisi menjadi 13 untuk masa jabatan 2024-2029. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna pada 15 Oktober 2024. Rapat paripurna DPR RI pada 15 Oktober 2024 menyetujui penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13 untuk masa jabatan 2024 hingga 2029.
Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Puan menjelaskan bahwa alat kelengkapan Dewan AKD DPR RI terdiri atas pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, serta badan-badan lainnya yang diperlukan dan dibentuk melalui rapat paripurna. Dari 13 komisi yang telah disetujui, setiap komisi terdiri dari 44 sampai 45 anggota. Selain itu, rapat paripurna ini juga menghasilkan keputusan pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat. Puan menekankan, penambahan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif terkait rencana pemerintah ke depan. Dari Gedung Parlemen Jakarta, Ajeng Tiara Dewa melaporkan untuk Berita Nasional TV. Untuk memperkuat dan tentu saja mensinergikan dan menselaraskan rencana penambahan kementerian yang nantinya direncanakan oleh presiden terpilih atau presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Pimpinan MPR RI menemui Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Pimpinan MPR mengundang Tri Sutrisno untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Pak Tri insya Allah akan hadir dan tentu saja buat kami kegembiraan dan kesyukuran dalam usia beliau bisa hadir dalam acara tersebut. Diskusi kami cukup panjang dengan beliau menyangkut tentang beberapa agenda MPR yang menyangkut tentang sendi-sendi bernegara, tentang amandemen, dan tentang kehidupan bernegara. Beliau berwanti-wanti, berpesan-pesan jika MPR memikirkan tentang amandemen Undang-Undang Dasar, maka beliau meminta beberapa hal penting untuk dijaga betul. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan kehadiran Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024. Muzani menyebut konfirmasi tersebut diperoleh secara langsung dari Anies dan Ganjar. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Muzani menyampaikan undangan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap semua pasangan calon yang telah berpartisipasi dalam konsistensi demokrasi nasional. Menurutnya, kehadiran mereka akan jadi simbol penting dari persatuan dan penghargaan atas proses demokrasi yang telah berjalan baik. Bagian dari komitmen untuk menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa. Muzani juga menambahkan bahwa pihaknya akan kembali memastikan konfirmasi kehadiran dari para pasangan calon tersebut sebelum pelaksanaan pelantikan yang dijadwalkan akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada 20 Oktober mendatang. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 diharapkan akan menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia, dengan harapan pimpinan baru dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Undangan sudah kita cek, sudah diterima oleh masing-masing kandidat, Mas Ganjar, atau segala macam, dan kami akan cek nanti sore atau nanti malam kami akan telepon Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Muhaimin. Kami akan telepon dan kami akan minta dengan hormat kedua beliau untuk bisa hadir pada tanggal 20. Mahendra Dewanata dan Ade Chandra melaporkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengunjungi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Senin 14 Oktober 2024 untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Muzani menegaskan pentingnya pelantikan ini sebagai momen bersejarah bagi demokrasi Indonesia dan berkomitmen memastikan acara berjalan lancar. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menggelar pertemuan penting dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Senin 14 Oktober 2024 di kediaman resminya di Jakarta. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang baru dilantik pada 3 Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyampaikan undangan resmi untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Ahmad Muzani mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat dari Wapres, serta menekankan bahwa pelantikan tersebut merupakan momen bersejarah yang penting bagi demokrasi Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin menegaskan harapannya agar acara pelantikan dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi perhatian dunia internasional. Dengan dihadiri puluhan kepala negara dari ASEAN dan sekitarnya, MPR RI berkomitmen memastikan kelancaran pelantikan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi. Ahmad Muzani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan proses ini demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Dengan senang hati dan beliau berharap acara itu bisa berlangsung lancar, baik, hikmat, dan berjalan dengan lancar. Beliau berharap seluruh bangsa Indonesia akan dapat menyaksikan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari proses demokrasi yang bisa berjalan dengan baik, apalagi akan disaksikan oleh puluhan kepala negara, kepala pemerintahan, baik ASEAN ataupun negara-negara tetangga lainnya yang akan menjadi contoh bagi prosesi dan suksesi kepala pemerintahan dari negara demokrasi seperti Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan penting terkait prioritas Kepala Badan Intelijen atau BIN yang baru. Pesan ini disampaikannya usai dilakukannya fit and proper test di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan pesan penting terkait prioritas yang harus diemban oleh calon Kepala Badan Intelijen Negara BIN yang baru. Puan menekankan salah satu hal yang diminta oleh DPR kepada calon Kepala BIN adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sangat penting agar negara bisa berfungsi dengan utuh dan konsisten. DPR juga menyoroti perlunya BIN bekerja secara netral dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, BIN diharapkan tidak hanya fokus pada tugas dalam negeri, tetapi juga aktif dalam menjaga keamanan negara di kancah internasional. Salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi, bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan Wakil Menteri Pertahanan Herindra kandidat terpilih Kepala BIN pada 16 Oktober 2024 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Soal pelantikan, Dasko katakan hal itu bisa dilakukan berbarengan dengan Menteri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR RI menggelar fit and proper test untuk calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 16 Oktober 2024. Para anggota DPR akan mendengarkan paparan dari calon dan memberikan pertimbangan sebelum melanjutkan proses pengangkatan. Setelah uji coba kelayakan ini, Dasko menjelaskan DPR berencana mengesahkan hasilnya dalam rapat paripurna pada 17 Oktober 2024. Jika seluruh proses berjalan lancar, pelantikan Kepala BIN yang baru kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan para Menteri Kabinet pada 21 Oktober mendatang. Ya, hari ini kita rencana akan mendengarkan dan memberikan pertimbangan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara yang akan dilaksanakan sekitar pukul 11.00. Demikian. Kalau terkait pelantikannya pasti nanti atau Pak? Pelantikan Kepala BIN ini? Gimana? Pelantikan yang Kepala BIN setelah Pak Prabowo nanti juga ya? Ya, kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden. Nah, kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan
dengan para menteri kabinet pada tanggal 21. Parlemen Indonesia merayakan Hari Parlemen pada 16 Oktober 2024 dengan menekankan inovasi dan responsivitas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan harapan untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif di masa depan. Hari ini, Parlemen Indonesia merayakan Hari Parlemen Indonesia. Dalam momentum penting ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan harapan untuk masa depan lembaga legislatif. Parlemen diharapkan menjadi lebih inovatif, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan kepada rakyat. Bahwa parlemen mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja, Parlemen Indonesia bertekad untuk menjadi lembaga yang lebih dekat dengan rakyat. Ya, kita berharap bahwa Parlemen Indonesia ke depan akan lebih inovatif, lebih kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat, dan juga kemudian meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak ingin berandai-andai untuk kadernya dapat kursi menteri di era Presiden terpilih Prabowo Gibran. Ia menyerahkan keputusan itu semua kepada Prabowo pemimpinnya nanti. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak ingin menaruh harapan tinggi untuk dapat kursi menteri di era Prabowo Gibran. Sebagai Ketum Partai Demokrat, ia sendiri belum tahu posisi apa yang akan diembankan tanggung jawab oleh Presiden terpilih. Adanya kabar Partai Demokrat mendapat jatah 5 kursi menteri. AHY meminta publik untuk tidak membuat spekulasi. Sebab keputusan menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo lah yang akan mengumumkan sendiri susunan kabinetnya. Selain itu, AHY juga tidak menampik bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Prabowo terkait penyusunan kabinet. Kami belum tahu persis. Ya, kita juga tentunya selain menghormati dan menunggu apa yang menjadi keputusan final dari Bapak Presiden terpilih, karena sejak awal sikap Partai Demokrat terkait penyusunan kabinet, portfolio, dan peran di pemerintahan 5 tahun ke depan ini semua kita serahkan kepada Bapak Presiden terpilih. Karena beliau yang tentunya paling mengetahui kebutuhan pengawakan kementerian-kementerian atau badan-badan yang memang kita harapkan semuanya bisa menjadi bagian dari super team yang akan beliau pimpin untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Jadi kami terus terang tidak atau belum tahu paling tidak secara pasti, kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira. Kita tunggu saja, waktunya nggak lama lagi, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan beliau. Termasuk untuk pos-posnya jumlahnya berapa banyak untuk posisi menteri nanti? Iya, kenapa? Katanya Demokrat dapat 5 menteri, Mas Ahy jadi menteri. Belum tahu, kami menunggu aja. Makasih ya semuanya ya. Sudah ketemu sama Pak Prabowo belum gitu? Kenapa? Sudah ada komunikasi sama Pak Prabowo? Oh iya, tentunya komunikasi terus dijalankan dengan baik. Anggota DPR RI Ahmad Dhani mendoakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berulang tahun ke-73 pada Kamis 17 Oktober 2024. Dirinya berharap Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Anggota DPR RI Ahmad Dhani mendoakan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berulang tahun ke-73 pada Kamis 17 Oktober 2024. Ahmad Dhani berharap Prabowo tak hanya menjadi presiden selama 5 tahun. Dirinya mendoakan Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Sebelumnya Ahmad Dhani telah resmi menjadi anggota DPR RI, namun dirinya sama seperti anggota DPR lainnya, belum ditetapkan masuk di komisi yang mana. Selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo Subianto. Semoga panjang umur dan menjadi presiden 2 periode. Dari Jakarta, Natasha Alko Dewa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.